Maka janganlah dulu sampai azal itu pada diri kita. Janganlah dulu kita kembali kepada Allah sebelum tauhid kita, sebelum makrifat kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana batasan kesempurnaan itu? Yakni bisa kita membedakan antara yang qadim dengan yang muhaddas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbana alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati, senantiasa doa saya untuk kita semua, semoga Allah memberi kita kemuliaan. Mulialah kita insyaallah di dunia ini, dan terhindar kita dari kehinaan, dan insyaallah mulia pula kita kelak di akhirat, dan terjauh kita dari sebuah kehinaan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lantunan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kesempatan untuk dapat kembali kita bertemu di majelis yang sederhana ini setelah kita libur dalam pengajian kita lebih kurang beberapa minggu, libur Aidil Fitri. Mudah-mudahan di setiap pertemuan kita ini, setiap hal yang kita ketahui menambah kualitas dan kuantitas setiap ibadah yang kita lakukan, dan begitu juga dengan kehidupan ini. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita pahami sebuah kisah tentang seorang pemuda yang datang dari jauh menjumpai seorang guru bernama Zannun. Dan si pemuda ini setelah mendapat izin dari orang tuanya, dan dia pergi merantau untuk menuntut ilmu,
dan dia menghadap sang guru dan dia menyampaikan hajat dan maksudnya. Maka guru mendapat atau memberikan izin kepada pemuda itu, dan seterusnya si pemuda itu mengatakan dia mau ikut belajar, tapi ada catatan yang dia bawa kepada sang guru, kalau dia mau mempelajari itu apabila dia bisa melunaskan hutangnya sebanyak 60 dirham. Setelah terjadi dialog, si guru itu memberikan tidak uang kontan, yang diberikan adalah berupa permata. Kata si guru, untuk melunasi hutangmu juallah ini. Maka pemuda itu dia jual, pergilah dia ke pajak, tempat jual sayur, jual ikan, kebutuhan harian. Usai subuh itu dia lakukan sampai dia pulang zuhur, ketemu dengan gurunya. Si guru itu bertanya, apakah sudah bisa kau tunaikan? Udah laku permata itu. Maka si pemuda itu mengatakan dia sudah menawarkan ke sana kemari, tapi nggak ada pembeli. Ya, mendengar cerita itu si guru itu tersenyum. Apa sebabnya dia tersenyum? Karena dia jual permata itu tidak pada tempatnya. Ya, malah banyak mengolok-oloknya, ini kan terlalu mahal kau jual. Maka si guru tadi tersenyum mendengar cerita itu. Kata guru itu, besok habis selesai salat subuh, coba kau pergilah ke pusat pasar, kau carilah toko emas, di sanalah kau menjualnya. Maka keesokan harinya pemuda itu pergi, jualnya ke toko emas, dia tunjukkan barangnya, permata itu. Malah si tukang emas itu tidak membayar 60 dirham, tapi dia lebihkan sampai ratusan, katakanlah 100 dirham. Pemuda ini terkejut. Nah, selesai transaksi, si pemuda ini pun pulang. Jumpalah kepada guru. Jumpa kepada guru, ditanya sang guru, bagaimana hasilnya? Maka dia jawab, hasilnya sangat luar biasa. Apa luar biasanya? Saya tawarkan, dia malah yang menentukan harganya. Dia menentukan harganya. Ya, memang mesti begitu, karena barang yang kau bawa itu adalah barang yang sangat berharga. Jadi sama dengan kajian kita ini. Kalau kajian kita ini kita tawarkan kepada, ya seperti permata dijual sama tukang jual kangkung, tukang jual genjer, itu nggak duniawi dia. Tapi kalau kita tawarkan kepada orang yang tepat, ya maka dia akan menghargai itu. Seperti kisah itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, apa mana yang harus kita tangkap? Mulai ini ke depan kita sudah mendapat tuntunan pembelajaran untuk tidak mudah, ya, menyampaikan hal-hal rahasia. Karena namanya rahasia, kalau sudah dia terbuka itu tidak rahasia lagi.
dan energi kekuatan kajian itu ketika kita mampu merahasiakan sang rahasia itu, terkecuali kalau kita berbicara kepada orang yang tepat. Kalau tidak, ini hampir kita pastikan ini akan menjadi fitnah. Jadi makana mayakunu, kita harus ke depan ini bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekalipun memang kalau kita mundur jauh, bahwa salah satu amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, isinya adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk bermakrifat kepada Allah. Ini amanah Allah yang pertama. Tidak ada amanah Allah yang lain sebelumnya terkecuali untuk mentauhidkan dan bermakrifat kepada Allah. Maka dalam syariat yang namanya amanah itu adalah sebuah kewajiban. Kalau kita tinggalkan amanah itu, maka kita senantiasa dalam berdosa. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna arahnal amanah amanahu 'alas samawati wal ar wal jibal. Bahwa sesungguhnya Allah sudah pernah memanggil, ya, menawarkan amanah untuk mentauhidkan Allah itu kepada langit, bumi, dan kepada gunung-gunung, kepada malaikat. Tidak ada yang sanggup untuk menerima amanah mentauhidkan bermakrifat kepada Allah itu, terkecuali manusia yang mampu menerima amanah. Cuma yang dimuliakan oleh Allah, hal ini mesti kita sadari. Maka oleh karena itulah ada lantunan mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Di sini dia, awal agama itu memang mengenal Allah lebih dahulu. Dan jatuhlah hukum bermakrifat kepada Allah itu adalah wajib. Wajib hukum. Karena awal agama itu mesti wajib mengenal Allah. Kalau kita kembali melihat rukun Islam, dari 5 rukun Islam itu yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, mana yang mentauhidkan Allah. Kalau kita lihat kembali rentanan sejarah, Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul di umur 40. Di umur 53 Rasulullah itu menerima perintah sholat lewat peristiwa Isra Mi'raj. Maka 40 ke 53 itu adalah 13 tahun. Belum ada perintah sholat. Rasulullah pun berdakwah selama 13 tahun itu, mendakwahkan tentang tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang didakwakan Rasul. Belum ada sholat. Di umur 53 tahun baru Rasulullah diundang oleh Allah, memerintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya sebuah dalil, sebuah pemikiran buat kita bahwa betapa pentingnya mentauhidkan dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lebih mendalami lagi ketika Nabi mengatakan awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah.
Maka ada 3 kalimat yang lahir dari situ. Apa itu? Sempurna makrifat kita kepada Allah, baru sempurna agama kita. Tak sempurna yang kedua makrifat kita kepada Allah, maka tak sempurna agama kita. Orang yang sempurna makrifatnya, tauhidnya kepada Allah, barulah dia itu beragama. Yang ketiga maksud saya, orang yang tak makrifat kepada Allah, sesungguhnya tidak ada agama baginya. Maka kalau kita melihat dari 3 kalimat tadi, sebagai dasar awal agama itu mengenal Allah, saya ulangi lagi, sempurna makrifat, sempurna agama. Tak sempurna makrifat, tak sempurna agama. Tak bermakrifat kepada Allah, maka tidak ada agama baginya. Kira-kira cuma dimuliakan oleh Allah kalau kita pahami dengan hati yang paling dalam. Kira-kira kita ini sudahkah pada tataran Islam indallah, Islam indannas, Islam di sisi Allah dan Islam juga di sisi manusia, atau Islam di sisi manusia dan Islam di sisi Allah. Kalau boleh kawan-kawan, sedikit kita bernuansa egois dari kacamata yang 3 itu. Islam yang mana yang banyak hari ini? Islam yang bermakrifat, atau karena memang sebuah Islam, sebuah keturunan? Nah, sesungguhnya ini yang dikhawatirkan Rasulullah itu. Kalau nanti Islam ini bagaikan buih yang di lautan, tidak punya kekuatan. Kita sebagai umat mayoritas, tetapi kita bisa diatur, didikte oleh umat minoritas. Kenapa bisa muncul seperti ini? Ini sesungguhnya adalah akibat dari sebuah kedangkalan akidah, ketauhidan. Sehingga kadang-kadang yang terjadi itu terbalik, yang hak kita katakan batil, yang batil itu kita katakan yang hak. Memang guru saya pernah dulu mengatakan ketika saya masih sanawiyah, kalau semua orang mengatakan kain gandum itulah kain yang mewah dijadikan pakaian, maka kain batik itu dikatakan pakaian yang terhina, yang terendah. Nah, itulah situasi dan kondisi hari ini. Mohon maaf kalau kita coba melihat sebagai anak bangsa hari ini, kebobrokan yang terjadi itu adalah karena kedangkalan akidah, ketauhidan kepada Allah. Sesungguhnya itu tidak lahir akhlak-akhlak yang terbaik dari sebuah akhlak ketauhidan bermakrifat yang sangat-sangat minim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mentauhidkan Allah, bermakrifat kepada Allah, itu amanah Allah. Dan itu adalah awal sebuah kewajiban kita kepada Allah. Di samping itu, karena hidup ini tidak hanya di dunia. Dunia ini hanya stasiun kedua. Dan kita akan meneruskan perjalanan pada stasiun ketiga dan seterusnya. Maka janganlah dulu sampai azal itu pada diri kita. Janganlah dulu kita kembali kepada Allah sebelum tauhid kita, sebelum makrifat kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana batasan kesempurnaan itu? Yakni bisa kita membedakan antara yang qadim dengan yang muhaddas. Karena tujuan bermakrifat itu tidak lain dan tak bukan adalah untuk
Seorang salik, seorang hamba Allah itu bisa membedakan mana yang qadim, yang kekal, dan mana yang baharu. Itulah tujuan bermakrifat. Nah, tahu kita mana yang qadim, yang kekal, dan mana yang baharu, mana yang wujud dan mana yang adum, mana yang ada dan mana yang tiada. Maka oleh karenanya Abu Hasan Asy'ari ya, memberikan sebuah pembelajaran buat kita semua dengan teori sifat 20 yang dia sampaikan. Ya, di sana ada sifat wajib Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu sifat wajib Allah. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita bisa dan mau ya melihat Allah itu melalui sifatnya, maka lihatlah sifat 20 itu. Kenapa? Sifat 20 itu sifat wajib bagi Allah. Dan itu mustahil kita miliki. Ya, sifat wajib Allah yang 20 itu mustahil kita miliki. Ya, kalau bahasa ininya, bahasa lainnya haram kita memiliki sifat 20 itu. Karena itu sifat Allah. Yang wajib bagi Allah itu mustahil bagi kita. Yang mustahil bagi Allah itulah sifat kita. Yang mustahil bagi Allah itulah sifat wajib kita. Maka sifat wajib Allah itu wujud, ada, qidam, sedia, baqa, kekal. Mukhalafatul hawadis, berbeda dengan segala yang baharu. Wadaniyat, esa, kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, ayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Ya. Qadirun, ridun, alimun, dan seterusnya itu sifat wajib Allah. Sedangkan sifat yang mustahil itu juga 20. Di sana ada adum, tiada, ada hudus, baharu, fana, binasa, dan seterusnya juga. Maka cuma dimuliakan oleh Allah supaya kita sedikit kreatif. Coba nanti jemaah dimuliakan oleh Allah, cari itu kitab sifat 20, lihat nanti apa perbedaan antara sifat yang wajib dan yang mustahil. Yang mustahil itulah diri kita, ya. Yang sifat wajib itulah diri Allah. Satu contoh misalnya kita bandingkan itu, Allah itu wajib bersifat wujud, ada. Mustahil dia tiada. Ya, apa dalilnya? Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dia menciptakan langit dan bumi, termasuk diri kita. Adum itu tiada. Allah wajib ada, kita wajib tiada. Allah itu qidam, sedia, lawannya adalah hudus, baharu. Allah itu ada dengan sendirinya. Kita ini adalah sifat kita adalah hudus, baharu. Baharu itu yang diadakan. Maka jelaslah nanti setelah kita memahami itu, ya secara keseluruhan kita sondingkan saja bahwa wajib dan sifat mustahil itu. Ya, oh ini diriku, ini diri Allah.
Maka simpulnya apa? Disitulah kita memahami la maujudu illallah. Tidak ada yang ada itu terkecuali wujud Allah. Disinilah kita awal mula menanamkan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sangat dasar. Ya, untuk memenuhi amanah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini. Ya, maka oleh karenanya kalau ibadah tanpa didasari dengan nilai ketauhidan, maka dapat kita katakan ibadah itu adalah sia-sia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi Allah ingatkan kita, mangkana haji a'ma bahwa akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini tak mengenal Allah, tidak mentauhidkan Allah, maka di akhirat pun dia nanti tidak akan bertemu dengan Allah. Wa adallu sabila, tentu itulah orang-orang yang tersesat itu. Maka tauhid ini perlu kita dalami, perlu kita pelajari. Maka Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 21 itu mengingatkan kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, dan akulah di dalam diri kamu itu, tapi tak pernah kamu ketahui. Cuma yang dimuliakan oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan akulah di dalam diri kamu, tak pernah kamu pikirkan, tak pernah kamu mau pelajari, tak pernah kamu mau tahu. Nah, ini penekanannya. Mari kembali kita melihat penciptaan Allah, Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah berasal dari tanah. Ya, kalaupun ada bertanya dari tanah apa, yang jelas Nabi Allah Adam itu tidaklah diciptakan Allah berasal dari tanah garapan. Tidak dari tanah garapan. Nah, wa khalaqa Adama ka suratihi, aku ciptakan Adam itu, kata Allah, seperti raut wajahku. Setelah diciptakan, jasad Adam disandarkan ke dalam di dinding surga. Kemudian Allah katakan, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh, aku tiupkan ruhku, kata Allah. Jadi yang ditiupkan Allah itu ke diri kita ini bukan ruh kita, ya, tapi ruhku, kata Allah. Inilah makna yang dikatakan Allah tadi, setelah diciptakannya Adam jasadnya secara sempurna, jasad ini belum bisa apa-apa. Maka kata Allah, fa iza sawaituhu wa nafakhtu, aku tiupkan ruhku. Ada ruh kita di situ? Tidak ada. Tapi kata Allah, aku tiupkan ruhku. Maka ketika ruh itu masuk ke dalam jasad ini, itulah disebut dengan jiwa. Jiwa itu masuk ke seluruh rongga-rongga gitu. Ketika ruh itu keluar masuk melalui hidung, berubah namanya menjadi napas. Ketika ruh itu ke mata, dia tidak dikatakan ruh lagi, tapi menjadi basar, ke kuping, ke mulut, ke otak, ya, mengetahui. Ya, itu yang sering kita kaji selamanya ini, ada 7 sifat Allah di diri: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sesungguhnya adalah diri Allah di diri kita melalui ruh yang dia tiupkan. Maka sesungguhnya yang bersolat itu bukan jasad,
Keliru orang kalau dia itu diri jasad. Tapi sesungguhnya ruh itulah. Nah, kesadaran ini sekaligus memahami cerita ini penting untuk bisa kita memahami supaya ibadah kita itu jangan ibadah yang terpedaya. Ya. Sadarlah kita, diri kita bukanlah si jasad ini, tapi diri yang ditiupkan Allah itulah. Nah, itulah sumber ibadah lillah itu. Dalam bahasa lain jemaah dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita lakukan, yang dilakukan jasad ini saya ulangi lagi, ini dia kita bahas di Ramadan semalam. Sesungguhnya apa yang dilakukan jasad ini, itulah yang dilakukan oleh ruh. Yang diperbuat oleh ruh, itu yang dilakukan oleh diri jasad. Maka dengan kesadaran kita melihat sifat Allah di diri kita yang berasal dari diri Allah itu sendiri ketika ruh ditiupkan itu. Nah, inilah ibadah nanti ketika kita memahami sesungguhnya bersumber dari ruh itu. Ya, kehidupan ini di sini akan lahir akhlak-akhlak yang terpuji. Di mana mungkin ketika kita memiliki kesadaran tentang ketuhanan itu, ya kita akan berbuat yang dilarang Allah. Secara logika tidak akan. Sadarlah kita bahwa kita ini senantiasa wa huwa ma'akum. Kita senantiasa beserta Allah. Ya, tak pernah sedikit pun diri kita itu berjarak dengan Allah. Cuma yang dimuliakan oleh Allah, ini hal yang pokok yang mesti kita pahami. Lihatlah diri kita yang itu, kitalah yang tahu. Diri kita bukanlah diri jasad. Diri jasad ini tidak lebih hanya umpan-umpan cacing belaka yang kembali kepada Allah itu tadi. Maka oleh karena jemaah dimuliakan oleh Allah, senantiasa saksikanlah Allah itu dengan melihat keberadaan diri kita. Karena diri kita ini adalah mazhar, tempat melihat nyatanya Allah dengan senyata-nyatanya Allah Ta'ala itu. Dan teruslah rasakan itu. Ya, dengan rasalah kita bisa merasakan betapa kita ini hidup. Nah, serta Allah itu akan melahirkan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan dengan mental ini kita akan mengarungi hidup ini, insya Allah penuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah itu. Ya, kita tidak pernah lah berjarak dengan Allah. Ya, tapi kitalah yang sering ya berjarak dengan Allah. Kenapa? Karena kita kadang-kadang karena tidak memahami dengan baik, ya, sehingga yang terjadi itu tadi. Jadikan jemaah dimuliakan oleh Allah, nilai-nilai ketauhidan sebagai yang diamanahkan oleh Allah itu sebagai sebuah kekuatan yang sangat dasar pada diri setiap mukmin, setiap muslim. Ya, nilai-nilai itu. Nah, kalau yang dimuliakan itu mulia, pasti yang memuliakan juga akan mulia.
Cuma yang dimuliakan oleh Allah, maka pondasi bangunan dasar agama ini diawali dengan melaksanakan amanah Allah, mentauhidkan oleh Allah. Sebuah bangunan tidak akan kuat kalau pondasinya tidak kuat. Ya, insya Allah kalau pondasinya kuat, walaupun gempa sedasar apapun, kalaupun dia roboh, ya jatuh, tapi tetap ada puing-puingnya. Nah, jadi jangan sampai, maka sebenarnya syariat juga mengajarkan kita kenapa anak yang baru lahir mesti diajarkan, mesti diiqomahkan. Jadi itu tanggung jawab seorang ayah. Artinya apa? Untuk menanamkan nilai-nilai ketauhidan. Ya, maka kita tidak setuju kalau ada sebuah bangsa mau menghapus dalam dunia pendidikan kajian-kajian keagamaan, bidang studi agama misalnya. Wow, kita tidak bisa bayangkan seperti apa ya, rapuhnya nilai-nilai tauhid ini ke depan. Jadi agama ini tidak bisa kita jauhi, tapi hiduplah dengan agama itu, karena agama itulah yang mengarahkan kita. Ya, beribadah pun kita jemaah dimuliakan oleh Allah, tanpa bertauhid, tanpa bermakrifat kepada Allah, maka kita seperti orang makan yang tanpa garam, tidak ada rasa. Dan itulah sering saya katakan, bagi kita yang mau belajar secara sedikit lewat diskusi ini, maka insya Allah kita akan memulai ibadah kita tidak mencari apapun terkecuali mencari ridho Allah. Dengan cara apa kita merasakan keridhaan Allah dalam beribadah itu? Muncul sebuah zuk, sebuah rasa yang kita sendiri yang bisa merasakan itu. Ya, bangunlah akidah kita, karena itu amanah Allah. Saya ibaratkan tadi sebuah bangunan yang saya tahu pondasinya dulu yang dibangun. Ya, kalau pondasinya baik, kuat, insya Allah dibangun berapa tingkat ke atas pun itu akan kuat. Walaupun yang datang angin, puting beliung, tornado dan lain sebagainya, insya Allah itu tidak mampu merusaknya. Ya, nah kita ingin menegakkan nilai tauhid itu pada diri kita masing-masing terlebih dahulu. Kita nampakkan, ya, yang bertauhid kepada Allah dengan menggantungkan segala pengharapan dan keinginan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nur wa hidayah wa barakatuh wa salamah. Ya mujibas sa'ilin, ya munjilal munjilin, ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amnun alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah lima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.